Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Opik Suryana Darissa, Hafizumas Setiawan, Farid Zaidar Rafif, dan Kevin Gibran akan mempresentasikan review jurnal mengenai micromodes, a highly penetrating probe for inaccessible environment. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 section yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami. Pembahasan kali ini akan menyajikan pendekatan baru untuk pemetaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dapat diakses dengan cara menyuntikkan micromodes yang berukuran sangat kecil. Kunci dari keberhasilan operasi ini adalah pengembangan sensor modes yang dapat bertahan dan dapat berfungsi penuh di situasi yang tidak memungkinkan, seperti isolasi sinyal radio. Jika pendekatan ini terbukti berhasil, diharapkan banyak industri akan mencobanya dan masyarakat akan mendapatkan manfaat. Dari bahasan mengenai teknologi sensor ini, yang pada akhirnya mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan cerdas, dan berkontribusi pada pemeliharaan infrastruktur skala besar, serta pemantauan dan pengendalian bencana. Dalam bahasan ini, kita membahas pendekatan baru untuk mengenai eksplorasi struktur geologi yang sulit diakses, yang berlokasi di bawah tanah dan membentang dengan jarak yang sangat besar. Pengembangan ini diprakarsai oleh permintaan industri minyak berat untuk mencari teknologi yang mampu memetakan apa yang disebut wormholes dan menjelajahi struktur di dalamnya. Wormholes dihasilkan selama Cod Heavy Oil Production with Sands atau COPS, yang merupakan ekstraksi minyak bersama dengan pasir, air, dan gas secara disengaja. Sejumlah volume pasir dan butiran haus akan dikeluarkan dari reservoir selama produksi berlangsung, sehingga memunculkan wormholes yang mulai tumbuh dari sumur dan dapat merambat hingga ratusan meter, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Berikut merupakan representasi dari wormholes, yaitu gambar A, yang berkembang ketika proses produksi berlangsung. Dikarenakan produksi pasir, akan dihasilkan zona lemah di sekitar dinding sumur bor, yang menyebabkan wormhole yang akan menyebar sampai reservoir. Biasanya injeksi air adalah hal yang pertama kali dilakukan untuk mempertahankan tekanan di dalam reservoir, sehingga minyak sisa akan bergerak menuju sumber produksi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar B. Biasanya, cairan injeksi ini akan terisolasi dan terpisah dari proses produksi. Namun terkadang, itu bisa membuat reservoir terganggu, seperti ketika cairan yang disuntikan menemukan jalur menuju sumber produksi dan membuat jalan pintas antara kedua sumur seperti yang ditunjukkan pada gambar C, yang mana dapat mengganggu proses produksi. Dikarenakan air yang diinjeksi akan langsung menuju sumur produksi sehingga menghambat proses produksi dengan mengurangi kadar cairan minyak di dalamnya. Tes pelacakan lapakan menyatakan injeksi dan propagasi dari cairan pelacak, dan tes laboratorium menghasilkan bukti terdapat wormholes di COPS reservoirs, namun gagal dalam memberikan upaya informasi struktural rinci seperti dimensi, bentuk, atau topologinya, dikarenakan wormhole dan oil sands tidak dapat ditembus oleh gelombang seismik dan gelombang elektromagnetik, sehingga diperlukan cara memperoleh informasi dari gas sistem, baik secara alami maupun buatan, yang tentunya tidak dapat diakses melalui pengukuran langsung maupun jarak jauh, tidak dapat ditembus oleh radiasi elektromagnetik, dan terlindung dari sistem penentuan posisi berbasis satelit. Untuk memenuhi permintaan informasi ini, diperlukan pengukuran parameter untuk menentukan struktur internal dan kondisi sistem yang bergantung pada lokasi dan waktu transfer. Baik, yang berikutnya adalah conceptual approach, di mana berfokus pada pengembangan metodologi untuk mempelajari lingkungan yang tidak dapat diakses karena minimalnya informasi. Maka digunakan pendekatan yang didasarkan pada pengembangan hardware berupa sensor khusus sebagai subjek utamanya. Tetapi, pendekatan ini juga membutuhkan metodologi untuk mengembangkan model yang memungkinkan untuk menganalisis data yang didapat dan mengubah data menjadi informasi sistem yang dibutuhkan. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa pelokalan sensor modes saat melewati medan akan menjadi tantangan yang besar dan membutuhkan upaya yang signifikan.
Dan kedua, dimensi dan massa mods harus dipilih sedemikian rupa sehingga mampu melewati medan secara keseluruhan. Yang ketiga, mods tidak hanya harus kuat untuk menahan kondisi geologis dan terkait prosesnya, tetapi juga harus hemat biaya yang hanya dapat dicapai dengan produksi massal industri. Dalam pelaksanaannya, mods akan mengakses dan melewati medan yang sedang diselidiki dengan memanfaatkan aliran yang ada. Dalam hal ini adalah aliran benda cair, di mana mods akan mengukur dan menyediakan data berdasarkan durasi penjelajahan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dan untuk perolehan hasilnya, informasi akan didapat dengan analisis secara offline dari data yang dibacakan dari mods yang diambil, yang berhubungan dengan pengambilan mods yang berkorelasi dengan waktu dan tempuhnya. Analisis akan memberikan statistik dari distribusi parameter sistem yang akan dihadapkan dengan distribusi yang dihasilkan oleh simulasi berdasarkan model yang menggambarkan struktur medan, di mana fluida dan interaksi lebih lanjut terhadap medan. Dengan memperkirakan beberapa iterasi dari proses pengambilan mod sebelum mencapai tujuan yang diinginkan, untuk mendapatkan informasi struktural dengan presisi yang cukup dan membangun model keseluruhan sistem, maka diharapkan bahwa desain dan fungsionalitas mod akan semakin disempurnakan dengan tujuan kinerja optimal mods untuk aplikasi tertentu. Berikutnya, localization problem. Data yang didapat harus saling berkorelasi dengan data waktu dan lokasi sensor. Dalam hal ini dapat direalisasikan berdasarkan tersedianya rangkaian listrik atau osilator. Dan berikutnya adalah penentuan lokasi atau setidaknya posisi relatif dari suatu mods yang menimbulkan tantangan di mana pendekatan seperti GPS dan Inertial Measurement Units atau IMU tidak dapat diterapkan untuk mengetahui lokasi mods atau sesuai dengan tingkat ketepatan yang diperlukan dikarenakan jauh di bawah tanah dan tidak adanya komunikasi radio karena faktor alam. Namun dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik yang merambat melalui medium benda cair atau liquid dan memantulkan sinyal untuk memetakan daerah sekitar sambil mengikuti arus seperti pada gambar berikut, maka dan berikutnya adalah aspek dari suara ultrasonik yang diimplementasikan kepada micromods. Gelombang ultrasonik diterapkan sama seperti pada halnya peralatan medis seperti ekokardiografi untuk menilai kerja jantung, atau USG untuk menemukan pembekuan darah atau benda asing di dalam tubuh, atau sebagai radar pada kapal laut, kapal selam, atau kapal tak berawak. Kemudian dilakukan percobaan pada dua medium, yakni cair dan gas, dengan hasil pada tabel berikut, di mana environmental dimension-nya pada benda cair adalah 0,5 meter dan pada medium gas adalah 5 meter. Lalu kecepatan suaranya pada benda medium cair adalah 1.500 meter per second dan pada medium gas adalah 330 meter per second. Lalu frekuensinya 2 MHz pada medium cair dan 10 kHz pada medium gas. Lalu panjang gelombang suaranya adalah 0,8 mm pada medium cair dan 8 mm pada medium gas. Lalu transducer size-nya pada medium cair adalah 1 mm dan pada medium gas adalah 1 cm. Oke, selanjutnya di bagian 2.3 ada proof of principle. Jadi pada subtopik ini akan dibahas mengenai bagaimana pengujian untuk micromods atau sensor node pada kondisi ekstrim, yaitu pada
Contoh ini penyaluran pipa minyak. Jadi pengujiannya terdiri dari 2 tahap, yaitu dengan mengetes kerangka atau casing dari sensor mode yang masih kosong untuk diuji ketahanannya terhadap saluran pipa reservoir. Kemudian yang kedua adalah menguji desain dan ukuran mods dan dicari mana yang paling efektif dan paling sedikit mengalami kerusakan saat berada di dalam pipa reservoir tersebut. Untuk yang bagian 1, di sini akan dijelaskan tentang bagaimana spesifikasi dari tempat pengetesan, yaitu alat untuk pencarian minyak atau tadi ya, oil reservoir. Jadi spesifikasinya adalah sebagai berikut. Ada 2 sumur yang digali dalam 500 meter dengan kemiringan 47 derajat. 2 sumur tersebut terdiri dari injektor di mana merupakan tempat kita atau pemasukan mods-nya dan sumur produser di mana mods akan dicek melalui screen yang dipasang. Kedua sumur juga terpisah sejauh 345 meter pada reservoir. Ada 2 pompa yang dipasang, yaitu pompa kontrol yang dipasang antara oil tank dan injektor, dan pompa minyak PCP yang terletak pada produser. Untuk menghemat waktu dan biaya, pertama, tes dilakukan dengan memasukkan cairan warna atau DYE pada injektor. Setelah sekian lama akan dicek pada screen yang terletak di antara produser dan oil tank apakah warna tersebut terdeteksi. Apabila iya, maka baru uji mods akan dilakukan. Nah, seperti ini gambaran untuk test setnya. Jadi ini ada 2 pipa, yaitu PW atau produser dan IW atau injektor nih. Jadi untuk alurnya adalah panah ini, jadi diinjekkan mods-nya di injektor dan nanti terbaca di mod filter atau screen ini. Oke, bagian 2 prototype blank mods. Bagian ini akan menjelaskan desain dan kerangka mod sendiri yang memenuhi spesifikasi untuk dapat melewati pipa. Kerangka dari mod sendiri harus kuat karena akan bertahan pada kondisi ekstrim dan tekanan tinggi, sehingga harus dibuat dengan material khusus sehingga kuat tanpa mengganggu kerja dari sensor yang ada di dalam kerangka. Ukuran dari kerangka mods yang dites juga bervariasi, mulai dari 5, 9, sampai 12 mm. Ini disesuaikan dengan diameter dari pipa itu sendiri. Bentuk dari mods juga bervariasi, mulai dari bulat, lonjong, dan ada yang cube atau kotak. Pengetesan pada mod sendiri yang terberat adalah pada PCP karena pompa berbentuk helix dengan tekanan yang sangat tinggi. Mods yang berhasil melewati PCP adalah sampai ukuran 9 mm berhasil dibaca oleh screen tanpa mengalami kerusakan yang parah. Pada pengetesan ini, mods yang diuji adalah 3 ukuran, yaitu ukuran 5, 7, dan 9 mm dengan 2 bentuk yang berbeda, yaitu bulat, lonjong, dengan 2 tingkat kepadatan yang berbeda, sehingga total ada 12 pengujian. Pada pengetesan secara langsung, sekitar 25.000 mods akan dimasukkan pada pipa injektor dengan interval jam tertentu. Injektor akan mendorong mods ke reservoir dengan pompa yang dimilikinya. Mods akan berjalan melewati reservoir ke produser dengan tenaga yang diberikan oleh PCP. Hanya sekitar 8% dari seluruh mods yang terbaca pada screen. Kondisi mods juga beraneka ragam, mulai dari rusak parah hingga masih utuh. Setelah dicek, ada 90% mods yang masih tertinggal di dalam reservoir. Mods mengalir pada pipa relatif lebih lama dari pewarna karena tingkat kepadatan yang berbeda, yaitu untuk mods lebih padat daripada cairan DYE. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan hasil tes yang berhasil yang dibuktikan dengan mods dapat selamat berjalan dari injektor ke produser. Yang kedua adalah pada tes DYE. DYE juga berhasil karena pewarna dapat dibaca di screen, walaupun tidak semuanya di screen yang antara produser dan oil tank. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai desain konseptual dari generasi pertama sensor mod. Berdasarkan hasil uji coba lapangan, persyaratan umum ditetapkan untuk pengembangan sensor mod generasi pertama dengan tujuan di mana pengembangan desain mod umum menjadi sensor mod yang kompleks, yaitu pada desain mod umum berfungsi sebagai basis teknologi untuk generasi sensor mod berikutnya, menjadi generasi sensor mod yang semakin canggih yang dapat dengan mudah disesuaikan untuk aplikasi. Pengembangan ini itu dimulai dari sensor mod kompleks yang mampu melakukan pengukuran secara individual dan otonom, hingga mods yang menampilkan fungsi sedikit terbatas dan terikat untuk operasi kolektifnya.
Kemudian ini merupakan gambar dari Exploring Wise Mode. Exploring Wise Mode sendiri itu merupakan generasi pertama mods yang dilengkapi dengan kemampuan penginderaan terbatas dan tidak mampu menentukan lokasi mod. Exploring Wise Mode ini dirancang untuk mengukur dan menyimpan parameter fisik dasar sebagai fungsi waktu untuk beroperasi untuk gambaran umum percobaan pilot lapangan. Dari gambar Exploring Wise Mode ini dapat dilihat grafik pertama di bagian atas itu menunjukkan tingkat fluida di PT. Garisnya ditunjukkan oleh garis warna hijau. Kemudian, revolusi per menit dari pompa PCP itu ditunjukkan oleh garis warna biru. Lalu, volume cairan yang disuntikan dari PT ke IW itu ditunjukkan oleh garis warna merah. Untuk grafik kedua, yang berada di tengah itu menunjukkan injeksi mods pewarna air dan minyak. Kemudian untuk grafik terakhir, di bagian bawah menunjukkan mods yang disuntikan dan jumlahnya itu ditunjukkan oleh bar warna merah. Dan mods yang diambil beserta nomornya itu ditunjukkan oleh bar warna biru. Fungsi utama dari Exploring Wise Mode adalah sebagai suhu lingkungan. Pembacaan suhu lingkungan ini akan didigitalkan dan disimpan dalam memori onboard. Kemudian, untuk memastikan pembuangan daya rendah terintegrasi dalam desain bahwa berbagai bagian dari Exploring Wise Mode ini diaktifkan secara terpisah tergantung pada mode operasinya. Biasanya sebagian besar sirkuit akan berada dalam mode tidur sampai diaktifkan. Ini gambar untuk menjaga integritas Exploring Wise Mode, penekanan ditempatkan pada implementasi sistem antena untuk tujuan pengisian, pembacaan data offline, dan pemrograman. Salah satu tantangan utama representasi skematik dari penyebaran mods yang menampilkan fungsi sensor itu berbeda. Kemudian ini mods merah muda itu menunjukkan untuk mengukur tekanan sistem. Kemudian untuk suhu lingkungan diukur dengan mods dengan warna biru dan mods abu-abu dilengkapi dengan teknologi ultrasound. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu berupa komentar konklusif. Yang pertama, pada pembahasan ini itu mempresentasikan pendekatan baru tentang pemetaan struktur geologi yang tidak dapat diakses oleh keadaan teknologi seni. Kemudian pendekatan didasarkan pada mods sensor mikro. Lalu teknologi sensor mods menawarkan eksplorasi dan pemetaan sistem akses yang lebih rumit, seperti lapisan reka hidrolik atau reservoir termal bawah tanah yang dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.